Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke dalam materi pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta tolong kepada Musa untuk bisa memimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Alhamdulillahirabbil alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya Ibu mau absensi dulu. Adakah yang tidak hadir hari ini? Ada Ada siapa? Nurul, Sakir, Ya. Rahmadani izin, Neli Ifada izin, Tiana izin. Ya, izinnya kenapa ya? Kurang tahu. Kurang tahu. Tolong nanti di cross check sama wali kelasnya. Seperti itu. Kita doakan untuk teman-teman yang sedang sakit, semoga mereka bisa sehat kembali. Amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya pagi ini? Baik. Sudah siap untuk belajar? Siap. Oke anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang ekonomi dan kesejahteraan. Dalam tanda kutip, tema konsep uang sebagai alat pembayaran dan pengaruhnya terhadap perekonomian. Oke, selanjutnya kita ingat kembali tentang kesepakatan kelas 10 DKP. Kesepakatan kelas yang pertama adalah tidak boleh memakai make up. Apalagi yang kedua? Berpakaian rapi sesuai hari. Ya, berpakaian rapi sesuai harinya. Yang ketiga, Menjaga menjaga kebersihan kelas. Masih ada? Oke, kalau tidak dilaksanakan, konsekuensinya adalah membersihkan kelas. ya membersihkan kelas biar rapi. Apalagi membersihkan WC dengan tanpa terpaksa. Seperti itu. Ada lagi? Membersihkan halaman. Ya, membersihkan halaman. Tapi halaman kelas saja. Oke, itu adalah kesepakatan kelas kita. Jangan terlambat masuk ke kelas. Itu saja. Oke, berikutnya nih. Sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, Ibu minta kalian untuk menonton video berikut. Video berikut Oke, itu adalah video pertama. Silakan disimpan dan dibuat sebuah pertanyaan untuk video tersebut. Nanti akan kita bahas satu-satu. Kemudian video yang kedua. Assalamualaikum. Tahu nggak? Kalau uang yang setiap hari kita pegang, punya cerita perjalanannya masing-masing. Berdasarkan dua video tersebut, kita membahas tentang apa? Uang atau rupiah. Ya. Nah, apa sih uang atau rupiah tersebut? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan Bang. Alat untuk transaksi. Transaksi yang seperti apa? Ya, jual dan beli. Apa sih fungsi uang? Ada yang tahu? Tadi ada di video yang pertama. Ya, silakan. Untuk membeli barang. Ya, satu untuk membeli barang. Apa lagi? Di video pertama tadi ada. Yang lain? Untuk sebagai alat pemersatu bangsa. Belum begitu mengerti apa tentang uang, nanti akan kita perdalam dalam kerja kelompok. Oke. Selanjutnya, kira-kira nih fungsi uang, nilai uang itu seperti apa? Ada yang tahu? Atau jenis-jenis uang yang kalian ketahui? Ada uang rupiah kan namanya. Ada uang logam dan uang kertas. Nah, seperti itu jenis-jenis uang. Kalau lebih modernnya, lebih memperdalamnya nanti akan kita bagi. Nah, satu lagi pertanyaan
sekarang kita kan tinggalnya di Indonesia. Penting banget nggak sih rupiah atau uang tersebut? Penting banget ya. Apa sih pengaruhnya terhadap negara kita? Ada yang bisa memberikan pendapat? Untuk apa? Untuk pendidikan, apalagi untuk transaksi, kesejahteraan. Uang itu sangat berpengaruh dalam sebuah perekonomian negara. Nah, kalau di Indonesia kita di video tersebut ada tempat untuk mencetak uangnya, jadi disebut dengan bank. Bank apa? Bank Indonesia. Yang mana distribusinya itu akan dilakukan dari Sabang sampai Merauke. Oke, untuk memperdalam apa yang menjadi kita pertanyakan tadi, selanjutnya Ibu akan menyampaikan tentang elemen capaian pembelajaran. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan, kalian akan membahas tentang fenomena secara ilmiah, di mana kalian akan membahas fenomena tersebut di lingkungan kita dari berbagai aspek perilaku ekonomi dan kesejahteraan. Nah, berikutnya alur tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, kita akan membahas konsep uang sebagai alat pembayaran. Yang kedua, peredarannya dalam masyarakat itu seperti apa. Yang terakhir adalah pengaruh uang terhadap perekonomian. Nah, tujuan pembelajaran kita akan menggunakan metode saintifik, artinya kalian akan bekerja dalam kelompok untuk menemukan sebuah konsep dan menjawab problem-problem atau permasalahan yang sudah Ibu sediakan untuk memperdalam pengetahuan tentang uang tadi. Nah, metodenya gimana? Yakni dengan cara metode kelompok tadi adalah gotong royong dan berpikir kritis. Makanya kalian harus bisa bertanya dan menjawab sendiri. Metode tanya jawab ya, atau ceramah dari kalian sendiri menggunakan kelompok ya. Kemudian dipresentasikan secara bertanggung jawab dan bekerja sama. Kemudian profil belajar Pancasila yang berkaitan dengan kerja kelompok tadi adalah gotong royong dan berpikir kritis. Makanya kalian harus bisa bertanya dan menjawab sendiri. Teman-temannya juga nanti boleh untuk bertanya kepada yang lain. Kemudian muncul rasa kreatif. Nah, kreatifnya dinilai dari apa? Dari hasil produk. Produknya adalah PowerPoint. Oke. Nah, model pembelajaran kita adalah problem based learning. Merupakan sebuah metode pembelajaran yang memberikan tuntutan kepada peserta didik untuk menyelesaikan suatu masalah dengan mengandalkan kreativitas, berpikir kritis, dan keterampilan yang selama ini harus dikuasai seperti itu. Nah, langkah pembelajarannya itu ada 5. Yang pertama, orientasi pada masalah melalui video tadi. Ibu sudah sampaikan 2 video ya. Nah, dari video tersebut kita ternyata belum memahami tentang uang, fungsinya, bagaimana penyebarannya, ya kan? Kemudian uang itu kan berubah-ubah tuh tadi ya. Ada uang lama, ada uang baru. Nah, itu kayak gimana? Mengorganisasikan siswa untuk belajar, nanti kalian bekerja dalam kelompok, membimbing kalian, ya, melakukan penyelidikan kelompok. Kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil, serta menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Siapa tahu nanti dari PowerPoint-nya ada yang kurang atau ada yang mau memberikan tambahan seperti itu. Mari kita bahas bersama. Ingat, untuk langkah-langkah ini tidak harus selesai dalam 1 kali pertemuan. Jadi target pertemuan kita yang cukup singkat hari ini adalah sampai kita membuat produk. Di pertemuan berikutnya kita akan melakukan presentasi. Tapi jika ada 1 kelompok saja yang sudah selesai, maka kita akan presentasi seperti itu. Oke, kelompoknya ini yang sudah Ibu bagi, tapi karena ada yang sakit, ya, ada yang izin, maka Ibu bagi lagi berdasarkan dengan tipe gaya belajar kalian. Sini Ibu bacakan ya. Kelompok 1, Agus Mulyadi, Rihandayani, Norhalisa, Imelolida.
Kelompok 2 Al-Musa, Rita, Zakiyah, dan Istiqomah. Kelompok 3 Bagas, Desi. Ya, kelompok 2 sebelah sini. Al-Musa, Rita, Febri, Zakiyah, Istiqomah. Yang kelompok 4 ini. Mengapa negara tidak boleh cetak uang sembarangan? Ya. Dan cari juga pengaruh uang pecahan baru yang ditanyakan. Paham? Nah, kalau paham silakan bekerja dalam kelompok bikin PPT. Berarti kelompok 3 4. Ini menarik karena ada juga menampilkan uang angkat atau uang yang belum gunting-gunting. Uang kertas adalah uang yang terbuat dari kapas, jangan dari cap tertentu. Halo adik-adikku yang iya, saya sibuk lah. Ini bukannya jangan disebut ya. Lupa baca semua. Ada sini. Oke, perhatian semuanya karena tugasnya tadi belum selesai, sementara waktu kita sudah hampir habis. Jadi kita langsung saja ke penutup pembelajaran. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran, Ibu minta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan apa yang dipelajari. Silakan Isti. Fungsi uang, jenis-jenis uang, uang terbaru, uang yang tidak boleh dicetak, dan pengaruh uang terhadap perekonomian. Silakan. Terima kasih untuk Isti, tepuk tangan juga. Nah, di sini Ibu akan memberikan penguatan tentang apa yang dibahas walaupun belum dipresentasikan, karena setiap kelompok itu memiliki tema yang berbeda ya. Jadi Ibu bahas sedikit. Apa itu definisi uang? Nah, pendapat para ahli dalam mendefinisikan atau mengartikan tentang uang diantaranya sebagai berikut. Yang pertama tokohnya adalah Robertson. Uang adalah sesuatu yang umum atau luas diterima untuk pembayaran barang. Karena dalam sejarahnya uang itu sebenarnya belum ada zaman dulu. Kalau kita pengen barang maka kita harus ditukar dengan barang seperti itu. Nah, oke. Berikutnya adalah refleksi pembelajaran. Nah, silakan kalian tuliskan. Nah, tuliskan. Jawab pertanyaan ini. Sudah? Sudah Kak? Berikan bintang kualitas ya. Oke, demikian pembelajaran kali ini. Kita tutup dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya persilahkan Musa untuk memimpin doa sekalian kita pulih. Alhamdulillahirabbil alamin.